Halo semuanya, selamat datang lagi di The Legit Gadget News. Minggu ke-4 Januari 2021. Iya, kemarin gue salah. Iya, nggak usah diulang-ulang di kolom komentar. Kalau kalian mau komentar yang positif, biar saya bisa baca di akhir acara. Kayak kemarin ada yang baca nanya gue kapan nikah, yang nggak nikah lah, orang jomblo. So, seperti biasa jangan lupa follow The Legit Gadget untuk berita lebih update setiap harinya di Instagram, dan jangan lupa follow Instagram gue di @jordileonardo, O-nya 2. Kita langsung mulai dari berita pertama. Tidak ada WhatsApp, tidak ada sosial media, dan kita akan langsung mulai dengan ROG Phone 4 atau 5. Nah, kenapa 4 atau 5? Karena untuk angka 4 sendiri emang dirasa curse di China sana, karena 4 itu artinya C means death. Ya, serius. Nah, jadi harusnya ini bakal jadi ROG Phone 5, dan ini udah keluar leak-nya, udah diperlihatkan desainnya. Di sana ada angka 5, jadi harusnya 5. Dan di bagian belakang juga ada ada layar kecil, kayaknya OLED, gue belum tahu pasti, tapi ini kayak layar-layar yang biasa ada di VGA mahal untuk memperlihatkan monitoring suhu segala macam. Nah, ini kayak bisa ngasih notification, bisa mungkin logo ROG juga, karena di sana udah nggak ada logo ROG lagi. Dan untuk ROG Phone ini gue rasa bakal 5, karena Asus Zenfone sendiri itu juga langsung dari 3 ke 5, nggak ada 4 setahu gue sih. Ya udah. Oke, kita langsung ke berita kedua, itu dari Nubia Red Magic. Nah, ini juga Nubia Red Magic menarik karena dia akan menggandeng Tencent. Ini kabarnya bakal ada 2 varian, jadi bakal ada yang Pro dan non Pro. Perbedaannya belum terlalu terlihat kecuali dari charging speednya sendiri, karena Nubia Red Magic 6 Pro ini charging speednya itu disertifikasi bakal di 120 watt, which mean akan menjadi super duper kencang, yang harusnya kalau 4500 sampai 5000 mAh berarti itu nge-charge-nya sekitar 15 sampai 20 menit doang untuk dapat full charge-nya. Jadi kita tunggu aja apakah Nubia Red Magic akan berhasil dengan 120 watt-nya, dan itu doang. Tapi yang menarik dari kedua gaming phone ini ya, karena ROG Phone ini kan sebenarnya bukan smartphone yang rilis di awal tahun gitu. Kalau kalian lihat ROG Phone 1, ROG Phone 2, ROG Phone 3, itu tuh semua di bulan Juni dan Juli. Tapi gue bingung aja kenapa ROG Phone 5 leak-nya udah ada secepat ini. Apakah dia nggak mau ketinggalan hype biar dia tetap dapat powernya Snapdragon 888? Itu juga belum bisa dipastikan. Moving on, kita ke Find X3 Pro. Ngomongin masalah charger tadi di Nubia Red Magic, Find X3 Pro juga dari sertifikasinya sendiri itu tetap menggunakan charger 65 watt. Jadi tidak ada charging speed 120 watt di sana sepertinya. Tapi ini baru sertifikasi pertama, mungkin aja ada perubahan, tapi biasa kalau sertifikasi itu udah aman. Jadi harusnya dari Find X3 Pro sendiri, selain perubahan desainnya yang menurut orang masih aneh, kalau gue pas posting di Instagram tuh kayak dibacotin untuk masalah desain belakang kameranya, kamera belakang bukan belakang kamera. Nah, untuk Find X3 Pro sepertinya akan lebih berfokus pada urusan layar. Moving on, bisnis smartphone LG ditutup. Ini salah satu berita yang cukup besar juga, di mana walaupun LG menyatakan mereka akan tetap mencoba untuk menghidupkan kembali bisnis smartphone mereka, tapi sebuah internal memo atau kayak email ke staff-staffnya itu menyatakan hal yang berbeda. Karena di internal memo itu tertulis seakan-akan walaupun akan ada perubahan dari sistem mobile division atau masalah smartphone, itu untuk employment itu bakal tetap gak ada masalah, yang berarti nggak akan dipecat tapi lebih ke dipindahkan divisinya. Dan ada internal memo yang menyatakan juga kalau ini udah saat yang dimana harus ngambil keputusan dengan kepala dingin, harus ngambil keputusan terbaik, karena ada kemungkinan either di sale, ditarik, atau mungkin dihilangkan juga mungkin terjadi, di mana LG sendiri juga sekarang lagi mencoba untuk menjual smartphone division ya kepada satu potential partner gitu, potential buyer, bukan potential partner. Karena kalau LG sendiri tuh dia kerugiannya ya di tahun 2020 kemarin tuh dari mobile division tuh 723 juta USD. Sedangkan secara overall LG itu mendapatkan profit yang tinggi di 2020, tapi untuk smartphone itu tidak plus sama sekali. Dan kalau ngomongin LG sendiri, itu LG Wing itu terjual di 100.000 unit, di bawah 100.000 unit. Jadi walaupun Explorer Project dari LG sangat menarik dengan LG Wing dan juga rollable-nya yang terakhir diperlihatkan di CES 2021, sepertinya rollable bisa aja nggak akan rilis, karena untuk rollable solo carry sebuah smartphone untuk satu perusahaan smartphone-nya semuanya, divisinya, itu mungkin akan menjadi suatu hal yang berat. Jadi mungkin kita bisa melihat akhir dari LG Division, Mobile Division. Sama halnya dengan Note series, karena dua leaker baru saja menyuarakan hal ini, di mana yang pertama adalah Ice Universe. Ini harusnya udah pada kenal, salah satu leaker untuk Samsung yang paling reliable. Dia membuat sebuah foto Galaxy Note 20 dan ditulis the end. Nah, ini juga dilanjutkan oleh Rosyang juga dari kemarin sejak iPhone SE juga namanya udah melejit. Dia memberikan pernyataan terkait LTPO device sebenarnya.
layar Samsung yang digunakan oleh brand lain, tapi pada poin kedua dia menyatakan dengan tidak ada Note 21 harusnya kita masih bisa ngeliat Note 20 Fan Edition, yang berarti penjualan dari S21 sendiri akan cukup tinggi karena bisa bilang dengan tidak ada Note 21 di sana. Jadi orang mungkin akan berpindah ke S21 karena Z Fold mungkin akan menjadi sebuah opsi yang jauh lebih mahal. Nah, ngomongin dari Rosyang sendiri juga, dia memberikan beberapa list device yang menggunakan LTPO-nya Samsung yang harusnya 120 Hz. Di sana terlihat Z Fold 3, S21 Ultra, iPhone 12 Pro Max, ini akan gue bahas nanti, iPhone 12S Pro, dan ada Xiaomi dan juga Huawei. Jadi masih nama brand-brand yang tinggi-tinggi doang. Moving on, Chun VN888 ini dari Twitter juga memperlihatkan sebuah informasi singkat aja. Jadi ternyata Note 20 dengan under display kamera itu sudah pernah ada prototipe-nya dan dia dapat fotonya dan diperlihatkan. Note 20 ya, jangan karena kalian ngelihat ini under display kamera kalian kira ini Note 21 prototipe-nya yang belum bakal rilis. Ini Note 20, but it looks good, tapi gue nggak tahu hasil kameranya gimana karena nggak ada. Moving on dari Samsung sendiri, itu pastikan kedepannya charger nggak ada. Ini juga dikonfirmasi dari Samsung menyatakan, ya demi menjaga sifat konsumtif dan juga menjaga alam dan segalanya, kita merilis 2 wireless charger mungkin minggu depan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dimana gue sih sebenarnya nggak masalah ya dengan nggak adanya adaptor lagi kalau emang semuanya bakal pindah ke wireless charger dan smartphone tuh bakal portless. Tapi let's see nanti kedepannya bakal gimana. Terus Samsung juga memperlihatkan flashback dari 12 seri Galaxy S series mereka. Jadi dari lebih ke kameranya sih, dari seri S pertama sampai ke seri S21. Dimana kalau kita ingat tuh seri S pertama itu masih panorama untuk pertama kalinya. Terus di S2 akhirnya kita bisa foto di tempat yang agak gelap dengan LED flashlight. Di S3 burst mode ini gue pakai nih S3. Gue bahkan punya grup yang sampai sekarang masih hidup ya S3, dimana bisa foto banyak sekaligus kayak 10 foto kalau gue nggak salah. Sampai akhirnya sempat di dual aperture dan akhirnya di S20 kemarin dengan space zoom ya yang bisa nge-zoom sampai 100 kali. Nah, jadi kalau kalian mau flashback sedikit dan sekarang ngeliat desain-desain dari smartphone lamanya, nanti akan ya ada gambar-gambar yang menjelaskan semua SSSS-nya karena nggak mungkin gue sebutkan semuanya. Moving on, itu dari sertifikasi di Australia. Untuk S21 Plus sendiri sepertinya akan ada warna khusus untuk Australia, ini warna Phantom Green. Belum ada gambar pastinya, tapi ini adalah sebuah gambaran dari Let's Go Digital, kira-kira bentuknya seperti apa. Karena emang dari S21 Plus sendiri kan emang ada warna eksklusifnya kayak Phantom Titanium, Phantom Pink, tapi tetap Phantom Violet tuh yang paling keren. Tapi gue expect ya nanti BTS sama Jennie itu pasti rilis, itu bakal terjadi. Moving on, kita ke Apple, dikit doang ada berita. Yang pertama itu adalah Beeper. Beeper tuh salah satu aplikasi yang dibuat oleh foundernya Pebble yang bikin jam tangan itu. Di mana Beeper ini sebagai sebuah hub untuk semua social media chat kalian. Jadi Instagram, Twitter, Facebook, Mirk, and so on. Pokoknya ada 15, nanti kan ada listnya keluar. Cuma yang paling menarik sebenarnya adalah ada iMessage di sana. Jadi ada cara kerja gimana iMessage bisa digunakan di Android dan juga Windows. Ya, jadi dimana kalian tuh harus punya satu Mac-nya itu harus nyala untuk aplikasi Beeper-nya kalau nggak salah, atau iMessage-nya. Nah, dari sana itu jadi semacam jembatan antara iMessage kalian ke Android kalian. Kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang akan terjadi kalau orangnya tidak punya Mac? Maka dari sang founder yang menyatakan, gue akan nge-jailbreak iPhone 4S untuk dikirim ke kalian untuk dijadikan sebagai jembatannya. Jadi dia kayak serius dengan itu dan dia foto dia punya sekitar 30 atau 50 iPhone 4S yang siap di jailbreak. Dan harga subscription ini 10 USD. 10 USD itu berarti sekitar 150.000. Sebenarnya kalau ngomongin si Beeper nih, mungkin kalau di luar akan sangat menarik untuk orang lain. Tapi kalau di Indonesia mungkin enggak, karena iMessage mungkin terhitung cukup tidak populer lah dibandingkan Line sama WhatsApp. Tapi kalau kita lihat dari luar ya, kenapa Apple sama ini tidak mau melepaskan iMessage yang ke Android? Itu simple, karena dengan kalian beli iPhone, kalian bisa pakai iMessage. Jadi yang dijual itu bukan iMessage, tapi iPhone-nya. Jadi kalau kalian mau iMessage, kalian beli iPhone. Jadi kalian tidak memberikan $10 untuk subscription itu, tapi kalian beli whole phone yang harganya sekitar $1.000. Marketing. Moving on, ini berita dari YouTube. YouTuber bernama Prelook, YouTuber China, yang memperlihatkan ternyata AirPods Max itu sangat mudah untuk dilepaskan headbandnya. Jadi kalian cuma perlu satu SIM ejector, kalian tusuk ke bagian belakang ear cup-nya, itu ada bulatan, kalian klik, kalian bisa lepas. Yang berarti ini akan
ada varian warna lain yang dijual. Feeling gue bakal begitu. Pasti akan ada ke arah sana, replacement yang gampang. Tapi replacement sama menarik sih. Gue jarang banget ngeliat headband yang bisa dibuka langsung dari headphone. Mungkin nggak pernah gue lihat bahkan. Ini jadi yang pertama. Next, iPad mini 6. Ini gue nggak tahu ya. Soalnya datang dari leaker yang cukup terkenal. Ini X-Leaks 7. Somehow is good. Tapi desainnya itu, bukan desain sih. Tapi apa yang di leak sama dia itu nggak masuk akal aja. Karena iPad mini 6 sendiri emang di leak atau diteaserkan, dirumorkan tuh akan lebih kecil. Enggak, dia akan sama ukuran tapi mungkin bezel lebih tipis. Nah, salah satu hal untuk membuat bezel tipis tentu aja adalah fingerprintnya either dihilangin, kameranya under display atau dengan punch hole. Dan itu diperlihatkan di desain leak dari si X-Leaks 7 ini, di mana ada punch hole di iPad mini 6 dan juga untuk fingerprintnya itu jadi in-display fingerprint. Jadi kalau kalian lihat ilustrasinya terus ada item-item tombol itu bukan Touch ID disematin, tapi itu in-display fingerprint. Aneh karena harusnya kalau emang si Apple mau serius dengan hal itu ya dia bisa bikin punch hole dan juga untuk fingerprintnya masuk ke power button. Kenapa harus bikin in-display? Kan ngeluarin duit lagi, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi agak nggak mungkin, tapi kita lihat aja nanti. Dan terakhir, ini berita paling gede untuk minggu ini adalah Notes iPhone yang kabarnya akan mengecil. Nggak hilang, ngecil doang. Dimana untuk mengecilkan si Notes iPhone di iPhone 12s ini, jadi harusnya namanya nggak bakal iPhone 13 karena perubahannya nggak terlalu signifikan. Harusnya iPhone 12s di tahun ini itu untuk sensor infrared dan dot sensornya itu bakal digabungin jadi satu modul. Jadi yang tadi ya bajak jadi satu digabung, jadi ada space dikecilin, udah kurang lebih seperti itu. Jadi gue lihat kalau sebenarnya untuk iPhone 12s series kan kabarnya LiDAR akan ada di semuanya. Terus masalah OIS yang ada sekarang di iPhone 12 Pro Max, apa sih namanya OIS? Sensor shift OIS itu juga bakal ada di semuanya. Jadi harusnya untuk iPhone 12s dan 12s Pro, perbedaannya pertama tentu aja di 120 Hz nantinya. Dan juga perbedaan keduanya itu harusnya di sensor kamera yang lebih baik. Jadi iPhone 12s akan menjadi hal yang cukup menarik untuk dibeli. iPhone 12 menurut gue adalah salah satu best seller sih. Jadi that's it untuk berita minggu ke-4 Januari 2021 ini. Tapi sebelum kita tutup, apakah Anda sudah kirim? Belum ya? Mau dibacain ya? Sabar. Belum dikirim ya? Ini aja nih. Oke. Bang, jaket NASA-nya beli di mana? Gue gak ngerti kenapa semua orang selalu bertanya masalah jaket NASA gue. Tapi jaket NASA gue itu beli di Forever 21, harganya 500.000 2 tahun yang lalu. Jadi kalian gak bisa ngarepin buat dapet jaket NASA. Tapi for me itu jaket NASA terkeren kedua yang pernah gue beli. Terkeren kedua yang pernah gue temuin. Karena ketika gue ke Pull&Bear SNM itu gue gak nemu yang keren kecuali Pull&Bear ada satu yang reflektif 1 juta tapi. Lanjut. Apa? Nih pertanyaan dan sekaligus opini. Apa? Kenapa brand smartphone yang buat foldable phone itu pas di bagian tekukan atau lipatan kacanya itu nggak dikurangin kandungan kacanya jadi 50 atau 70%. Nah, pas bagian yang bukan ditekuk itu pakai kaca yang 100% kandungannya biar kacanya nggak mudah baret. First of all harusnya itu campuran kaca dan plastik sih, setahu gue ultra thin glass itu. Harusnya nggak mungkin purely kaca. Maksud gue kaca kan nggak mungkin bisa dibengkokin dong. Nggak mungkin kaca bisa fleksibel. Dan untuk lu ngebuat itu kan, lu berarti harus ngebikin sesuatu yang A, B, C, dimana ini tuh harus beda sendiri. Gue nggak tahu apakah ada perusahaan yang bisa melakukan itu. Karena kalau kita ingat dari Apple sendiri kan, dia mencoba untuk membuat sebuah kaca yang bisa dibengkokkan, yang kata John Prosser aja itu secara dia pikir aja nggak mungkin, mind blown. Makanya dia sampai minta pendapat saintis di komentar dia. Jadi kita bisa lihat mungkin nanti foldable iPhone bakal gimana. Karena kabarnya dari foldable iPhone-nya si John Prosser katanya 2022 aja nggak mungkin. Jadi masih ada 2023. Ini yang terakhir, jadi cuma ada 3. Ini testimoni sebenarnya. Tapi menurut Anda bagaimana? Ini dia tentang WA dan Telegram. Jadi dia pakai Telegram, katanya privacy itu sangat terjaga, ya kan, bisa hapus chat atau foto atau video. Terus kalau dia delete, lawan chatnya juga ke delete. Kalau WA atau Line, kalau kita hapus di sana masih ada kan. Nah kalau misalnya Signal, katanya dia belum coba. Menurut Anda, apakah harus berpindah atau pakai Signal atau apa? To be honest ya, gue nggak pindah sama sekali. Gue masih tetap di WhatsApp karena gue ngerasa ya selama gue hidup
data gue udah diambil sama semua sosial media karena ya gue main di Instagram, di Facebook, di Twitter, jadi semua data gue itu sudah di mana-mana. Jadi gue juga mungkin salah satu alasannya karena gue pakai iPhone juga sih, karena iPhone kan agak wall garden ya. Jadi apapun yang kita bicarakan tidak akan langsung masuk ke ads. Tapi kalau masuk ads pun gue nggak sangat terganggu, gue tidak merasa terganggu dengan hal itu karena gue tinggal scroll ke atas gitu. Oke, that's it. Terima kasih Esa untuk pertanyaannya. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share ponsel kita di @legigadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2 dan sampai jumpa di minggu selanjutnya. Bye bye guys.